Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jatubiko Ani Pratama, peserta Latsar CPNS tahun 2022, kelompok 4 angkatan 2, unit kerja kantor pencarian dan pertolongan Cilacap. Jabatan saya calon Resker Pemula asal Purbalingga. Aku Smart ASN dan instansiku. Lahirnya organisasi SAR di Indonesia yang saat ini bernama Basarnas diawali dengan adanya penyebutan black area bagi suatu negara yang tidak memiliki organisasi SAR. Dengan berbekal kemerdekaan, maka tahun 1950 Indonesia masuk menjadi anggota Organisasi Penerbangan Internasional (ICAO) atau International Civil Aviation Organization. Sejak saat itu, Indonesia diharapkan mampu menangani musibah penerbangan dan pelayaran yang terjadi di Indonesia. Kantor Pencarian dan Pertolongan Cilacap merupakan unit pelaksana teknis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang berdiri sejak tanggal 1 Januari 2022. Kantor Pencarian dan Pertolongan Cilacap memiliki 64 pegawai dan mempunyai tugas pokok dalam pelaksanaan operasi SAR, kecelakaan penerbangan pelayaran, kondisi membahayakan manusia, bencana tanggap darurat, dan kecelakaan dengan penanganan khusus. Sebelumnya, Kantor Pencarian dan Pertolongan Cilacap merupakan pos SAR di bawah Kantor SAR Semarang yang berdiri sejak tahun 2007. Dan setelah berjalannya waktu selama 13 tahun, pos SAR Cilacap diresmikan menjadi unit pelaksana teknis Kantor Pencarian dan Pertolongan Cilacap tipe B. Visi dan misi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan: terwujudnya pencarian dan pertolongan yang andal dan efektif dalam mendukung pencapaian visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden. Indonesia yang maju, berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Misi 1. Menyelenggarakan operasi pencarian dan pertolongan yang efektif, berintegrasi, dan berstandar internasional dalam rangka memberikan rasa aman bagi seluruh warga dalam bertransportasi maupun dalam menghadapi kejadian yang membahayakan manusia. 2. Mengutamakan sistem penyelenggaraan pencarian dan pertolongan melalui pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia, sarana prasarana, serta sistem komunikasi, pengintegrasian seluruh potensi pencarian dan pertolongan, serta penguatan kerangka regulasi dan kelembagaan. Landasan Hukum Kantor, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2017 tentang Operasi Pencarian dan Pertolongan, serta aturan lainnya yang terkait dengan pencarian dan pertolongan, baik di dalam negeri maupun dalam internasional. Basarnas memiliki nilai organisasi yaitu profesional, sinergi, militan. Struktur organisasi Kantor Pencarian dan Pertolongan Cilacap yaitu Kepala Kantor Bapak Inyoman Sidakarya SH, Kepala Urusan Umum Bapak Heri Sunandar SE, Kepala Seksi Operasi Bapak Satrio Nuridanto Eskom MM, Kepala Seksi Sumber Daya Bapak Nono Warsono SE. Wilayah kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Cilacap meliputi 6 kabupaten yaitu Kabupaten Cilacap, Kabupaten Brebes, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Purworejo. Di wilayah kantor kerja kami terdapat 2 bandara yaitu Bandara Perintis Tunggul Wulung Cilacap dan Bandara JB Sudirman Purbalingga. Juga beberapa aktivitas pelayaran yang terdapat di Pelabuhan Tanjung Intan, Cilacap. Di samping itu masih banyak pelabuhan nelayan tradisional yang berada di sepanjang pantai selatan. Semua itu dalam pantauan kerja kantor Basarnas Cilacap. Kondisi geografis yang ada di wilayah kantor kerja kami sangat bervariatif dan terdapat juga gunung berapi yaitu Gunung Slamet. Hal ini merupakan potensi bencana. Tugas pokok saya di instansi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan adalah sebagai rescuer. Tugas pokok jabatan fungsional rescuer yaitu melakukan pencarian dan pertolongan yang meliputi persiapan, kesiapsiagaan SAR, penyelenggaraan operasi SAR, serta evaluasi dan laporan. Jenis pelayanan Kantor Pencarian dan Pertolongan kelas B Cilacap yaitu 1. Penyelenggaraan operasi SAR pada kecelakaan pesawat udara dan laut.
2. Penyelenggaraan operasi SAR pada tahap darurat. 3. Penyelenggaraan operasi SAR pada kecelakaan dengan penanganan khusus. 4. Penyelenggaraan operasi SAR pada kondisi membahayakan manusia. Standar pelayanan operasi SAR yaitu 1. Laporannya jelas, yang terdiri dari laporannya jelas, mengetahui dengan pasti lokasi terjadinya bencana atau kecelakaan, memberikan nomor telepon yang bisa dihubungi. Standar pelayanan operasi yang kedua, prosedur, menghubungi nomor telepon darurat atau datang langsung ke kantor, memberi identitas pelapor. Standar pelayanan operasi SAR yang ketiga, jangka waktu pelayanan yang berlangsung 24 jam 7 hari. Keberhasilan dalam setiap pelaksanaan operasi SAR tidak lepas dari sumber daya manusia yang dimiliki oleh setiap rescuer. Pembinaan internal rutin kita lakukan untuk mengasah kemampuan yang sudah dimiliki oleh setiap rescuer. Afiknam Jagat Samagram, semoga selamatlah alam semesta.